Hey, good evening, dear students. Hello, how are you, Ingrid? I'm fine, sir. I'm fine. Shelly, have you got your dinner this evening? Shelly, Yes, sir. have you got your dinner this evening? Belum. Belum. Masak ke ya? Lisa, what about you? Oh, you are with your friend? Yes, sir. Oh, you are on Cari a date? sinyal. Oh, you're looking for a signal. This is your house or your friend's house or your office? In my friend house. Okay. Anggi, hello Anggi. Yes, sir. So you like to lesehan or sit on a chair? Yes, listen, sir. Lesehan. Nadia Firjatullah, hello. How are you? Hello, sir. I'm fine. Okay. Glad you are fine, yeah. Sirahayu. Oh, you are in the mood of momong anak, ya? Or Twin, sir. okay. Viola, what about you? Have you got your dinner this evening? Yes, sir. What kind of food that you already eat? Chicken, sir. Ah, chicken. Monica, hello, Monica. Hello, sir. Oh, you are already healed from your flu? Or sakit apa tuh minggu lalu kamu itu? Lupa saya. Apa, sir? Minggu lalu kan you were sick toh? Enggak. Oh enggak? Oh saya salah ya berarti. Oke. Oke. Enggak, sir. Oh iya. Yang sakit An- dompetnya, sir. Itu mah hampir semua orang di Indonesia ini ya. Mayoritas itu ya. Oke. Andri, hello. Hello, sir. You are not in kelenengan mood? Oh, on this day, no kepentingan dong. Oke. Lili, Sir, Anissa, huh? I have a question. Yes, please. Buat yang kemarin itu kan, itu case studi berapa ya, sir? Ya, ini kita mungkin ada miscommunication ya. Nanti saya Iya. jelaskan, Andri. Oke, Setelah ini ya. siap. Ya. Oke, let's make it faster. Lily, how are you? Fine, sir. Ripka, what about you? Mati lampu, sir. Aduh, mesake ya, tunduk. Mati lampu barang ya. Posisi di mana nih? Jangan sampai nanti merambat ke kami punya ini. Oh, Kedung Mundu? Ah. Eva, ya? Ripka, di mana? Oh, sinyal terganggu. Ya, sinyal terganggu ini. Okay, thank you guys for joining our class. I will give you just some announcement before Ripka itu akan mati apa ya? Kelihatannya saya nggak tahu berapa banyak baterai yang tersimpan di Ripka. Ini sudah freeze nih Ripka. Mungkin sebentar lagi akan goyang ya. So for this evening, I only give you information that number one, meeting number 7 is case study 16. You can read in the book case study 16 ya. Lalu supaya tidak sulit to make it easier for you for the midterm test karena sudah midterm test kata Mas Pompei begitu. Case study 15 is your midterm test. Nah, case study 16 sama case study 15 almost the same case. Jadi kalian kalau menjawab nanti hampir sama ya. Both of them are video reaction. Jadi kasusnya adalah bahwa di satu rumah sakit, in one hospital, there is some patient need blood transfusion. However, he had Jehovah's belief.
Jehovah itu believes that transfusion is not allowed, ya, atau haram dalam bahasa kita yang Indonesia ini yang lebih mudah mengerti, ya. The question is, should the physicians allow blood transfusion? Nah, dua kasus ini hampir sama, cuma mungkin ada sedikit perbedaan dalam detailnya. You can read in the book as well, case study 16 for meeting number 7, and case study 15 for midterm test. Ya, itu saja yang saya umumkan. Lalu buat video reaction. Lalu case study 26, itu ada yang salah menempatkan kelihatannya, ya. Tapi nggak apa-apa, nanti direvisi. Saya akan cek lagi. Now, Andri, have I answered your question before? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. I understand. Yes, jadi memang saya tidak tahu kenapa, tapi ini sudah UTS ternyata, teman-teman. Harusnya satu pertemuan lagi, ya. Untuk mempermudah, ada case study 16 untuk minggu ini, dan case study 15 juga untuk minggu ini, terkait dengan UTS. Dua kasus ini hampir sama. Lisa, jangan ngantuk dulu ya, sebentar aja. Ini setelah ini selesai. Dia ucek-ucek ini. Ya, oke, hampir sama. Bahwa sebenarnya perawatan medis itu juga perlu memperhatikan keyakinan masing-masing pasien, ya. Tapi tidak lupa terhadap bioethics atau etika untuk menghargai hidup. Ini dilemanya di situ. Istilah haram kan sebenarnya ada dalam agama Islam juga. Misalnya nih, kemarin ada COVID ini, ya. Ada vaksin, let's say there was a vaccine that is very effective, ya, to avoid COVID virus, atau misalnya ada pandemi baru. Now the vaccine contain pork's blood. Apakah boleh atau tidak? Misalnya saya tanya pada Viola. If you are the member of ethic commission, misalnya anggota dari Dewan Etik Rumah Sakit, misalnya ada ya Indonesia. Boleh tidak? Patient will be healed by consuming medicine or vaccine which contain pork's blood. Yeah, it's okay, sir. Why? The reason? Pork's blood itu daging apa? Darah babi. Oh, no, sir. Yes, because no, sir, because in Islam? agama, Yeah. yes, Islam? in Islam, pork is haram, yes. Yes, sama kayak But I hear there is some. Jadi ada mahasiswa yang menjawab begini. Waktu itu ya diskusi beberapa waktu yang lalu. Pak, tapi ada saran dari salah satu pemuka agama, kalau untuk keselamatan itu diperbolehkan, tapi ada syarat-syarat tertentu begitu. Jadi ternyata masing-masing agama ada kekecualian, tapi harus ketat ini Pak, jangan sembarang gitu. Jangan sembarang diperbolehkan. I don't know, I'm not competent in that thing, tapi memang ada saran begitu. Jadi itu haram tapi ada kecualian gitu. Kayak kalau kalian mau sholat, itu apa namanya, kena air liur dari dog, ya. Itu kan harus cuci diri dulu toh, pakai pasir atau pakai apa itu. Itu kan berarti menyucikan lagi. Jadi ada istilah itu. Jadi ada istilah kalau untuk kesehatan sebenarnya bisa. Nah, silakan kalian nanti lihat lagi kasusnya ya. Tapi kali ini bukan pork's blood, tidak terkait dengan darah babi, tetapi ada keyakinan yang mengharamkan blood transfusion, yang mengharamkan apa? Transfusi darah gitu. Boleh enggak? Karena there is only limited choice ya. If you don't have blood transfusion, maybe your child will die. But if you
have blood transfusion, it means you disobey the rule of your religion. Dilemanya di sana. Begitu. Almost similar, tapi boleh jawabannya berbeda, terserah kalian. Video reaction, hopefully 5 minutes, ya. Tapi kalau di bawah 5 minutes ya nggak apa-apa. 1 week is the deadline. Is there any question, dear students? Berarti 1 week itu 2 video. Ya, Wow. yes, makanya saya buat supaya tidak terlalu sulit. Sebenarnya 2 video ini kontennya hampir sama. Case tadi 15 dan case tadi 16 itu hampir sama. Kalian baca dulu. Sama-sama mengenai transfusi darah. Jadi biasanya kesimpulannya sama sih. Cuma subjeknya dibuat berbeda. Begitu Ingrid ya? Oke, sir. Ya. Ya, oke, Saya thank juga you, tidak- sir. Ya, saya juga tidak tahu why UTS-nya itu minggu ini. Dugaan saya itu minggu depan gitu. Tapi Mas Pompei tadi mengatakan minggu ini, ya baik. Solusinya soal antara UTS dan soal antara week 7 itu dibuat hampir sama. Supaya jawabannya tidak jauh dari situ. Diksi bahasa Inggrisnya juga kan tidak jauh ya. Paling mengganti subjeknya, yang ini bocah A, yang ini bocah B. Yang ini keluarganya ini, yang ini keluarganya itu gitu. Itu saja yang diganti. Keputusannya boleh sama. My suggestion, if you want to get the high grade, baca case study-nya. Jadi tidak hanya asal subjectively speaking, tetapi juga lihat court decision-nya. Di situ biasanya ada keputusan pengadilan etis. Nah itu yang kalau kalian baca itu nilainya A. Saya tidak punya pilihan lain karena itu lengkap ya. Tetapi kalau kalian subjectively speaking, yang oke, boleh, nilainya mungkin tidak A, karena itu pendapat terbatas ya. Pendapat terbatas. Kuncinya ada di buku yang saya share. Kunci jawabannya. Itu saja, distance. Mari kita, kalau kecuali ada pertanyaan lagi, silakan. Berarti yang study case 26 itu juga kan ya, Pak? Itu kan yang lalu. Ya. Yang lalu, ya. Belum saya nilai kita ya, Sally ya. Belum saya nilai. Semoga bisa saya nilai secepatnya. Belum buat toh, Pak. Lah. Nah, kalau 26 itu berbeda dengan 16 dan 15. Nah, itu bisa jadi agak kerja keras sebenarnya. Ya, karena 26 itu berbeda dengan 16, 15. Tapi kalau 16, 15 hampir sama. Gitu. Sir mau tanya lagi. Yes. Kan saya belum buka kayak yang case tadi 16 di buku, tapi kan tadi dikirimi di chatnya itu apakah sama seperti di buku atau tidak? Sama. Saya belum lihat. Oh, sama. Cuma bukunya itu cuma yang chat saya kirim ke kamu itu tidak ada kunci jawabannya. Jadi ketika saya posting itu bisa subjectively speaking. Jadi kasusnya adalah ada seorang anak yang menderita satunya kanker, satunya apa gitu, sakit-sakit parah ya. Yang case tadi 16 itu ada 2 alternatif. Yang satu blood transfusion 90% sembuh, yang lain adalah pengobatan alternatif 60% sembuh. Orang tuanya menolak blood transfusion karena dia punya agama Jehovah. Tapi ketika dicoba 60%, anaknya hampir mati. Nah, bagaimana ini solusinya? Apakah mau pindah ke 90% sembuh yang blood transfusion tapi bertentangan dengan agama, atau tetap setia pada pengobatan alternatif meskipun dia krisis ya. Case study 16. Case study 15 juga hampir sama. Cuma bedanya pengobatan alternatifnya di luar gitu loh. Di luar ada ahli nutrisi atau apa yang mengawasi. Nah, tapi krisis juga. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana? Apakah boleh blood transfusion atau tidak? Dan blood transfusion itu satu package dengan obat yang ditawarkan. Nah, kalian bagian medicine, ada obat-obatan yang kemudian konsekuensinya membutuhkan blood transfusion. Karena itu satu package ya cara kerjanya. Mungkin bisa sambil belajar. Begitu Ingrid ya. Oke, Pak, sir. Ya. itu berarti itu
kalau ada keputusan pengadilan gitu itu tuh termasuk kayak kunci jawaban juga ya, Pak. Oh yes, kalau kamu memahami itu nilainya ya A. Maksudnya ya saya tidak punya pilihan lain karena itu adalah kuncinya, gitu. Saya kan tidak bisa mengarang kunci jawaban. Tapi kan tidak semua mahasiswa mengerti bahasa Inggrisnya itu. Mungkin yang tidak mau repot, dia hanya baca sekilas pendapat pribadi, ya bisa saja. Karena mungkin susah memahami ya core decision itu. Ya boleh, maka nilainya tidak bisa. Lili, semoga sembuh pileknya ya, Lili ya. Yes. Baik-baik di situ Pak, ya. Ya, berarti pengumpulan pertemuan 7 sama UTS-nya itu sama-sama di Google Classroom atau berbeda? yes. Semua di G-Class ya. Karena apa? Karena ternyata Moodle-nya itu lagi pindah sistem atau bagaimana itu. Jadi saya tadi coba masuk nggak bisa itu. Saya tanya sama Mas Pompey, gimana Mas? Oh Linknya rupanya pindah baru, Pak. sistem gitu. Kenapa, Shelly? Linknya baru. Ya toh, bahkan saya tidak tahu. Makanya yang terjamin itu pakai Great Learning System saya. Itu saya kira ada jaminan itu. Nilainya pasti ada di sana. Nanti mau saya pindah kontennya ke Moodle yang baru. Oke ya, clear hopefully. Anggi, bagaimana? Are you clear or not clear? Oh, masih mute. Oh, tapi dia mantuk. Oke, siap. Loh, kok saya freeze? Oh, enggak. Oke, kalau jelas, saya minta Monica. Re-explain little bit ya. Tugasnya apa gitu. Tugasnya mengerjakan studi kasus 16 sama 15. Di-upload di Google Classroom sampai 1 minggu. Yes. Video reaction ya. Video reaction. Dan Oke. Ya. Dan studi kasus 16 sama 15 itu saling berkaitan karena apa namanya itu berkaitan dengan segi kepercayaan individu masing-masing. Yes. Okay, I think it's clear. Let's close our meeting with prayer. Pray, begin. God bless us. Therefore, we can have a good study together and we can have a better future. Amen. Finished. Thank you very much, dear students. Good luck for you. 1 week only. Yang belum selesai case study 26, semoga bisa selesai juga ya Shelly ya. Dan mungkin teman-teman yang lain. Jangan lupa ada UTS di case study 15. Semoga bisa bagi waktu aja. Untuk minggu ini case study 16. Thank you. Good night and good luck. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good Good night. night.